Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kita mulai ibadah pada hari ini. Amin. Kita sekalian masih terus semangat dalam Tuhan, amin. Walaupun kita masih mengadakan ibadah online dari tempat rumah saudara masing-masing, di tengah situasi dan keadaan yang belum memungkinkan, biarlah kita tetap dalam kebersamaan mengikuti ibadah dengan sungguh. Mari kita memuji Tuhan, kita bersama-sama mengangkat pujian, sungguh besar Kau Allahku. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu besar, Dialah Allah yang layak kita puji, kita muliakan dalam hidup kita. Bila pulih hati tak gemerlap dan bunyimu rugiku Tuhanku, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian
dikasih Tuhan, kita bersama-sama kita berdoa, kita serahkan ibadah kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, pada hari ini kami boleh kembali datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Pada hari ini Bapa, kami menyerahkan ibadah kami. Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di situasi yang saat ini yang tidak mudah, kami rindu Tuhan, Tuhan terus mendengar segala doa-doa kami, sehingga suatu saat nanti Bapa, kami boleh kembali bersama-sama ibadah di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur mempunyai Allah yang begitu besar seperti Engkau. Kami serahkan ibadah kami, biarlah Engkau sendiri yang kami muliakan, dan Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam segala situasi pada saat ini yang tidak mudah, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Allah yang setia, yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu berharap di dalam kehidupan kita, berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, dengan apa akan kubalas. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Menyatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ya, karena Dia hari kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Kristen, persaudaraan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Putut dengan tema Tuhanlah Pengharapanku. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama kita akan membacakan ayat mas kita. Demikian firman Tuhan, Mazmur 71 ayat yang kelima. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaan sejak masa muda ya Allah. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan dengan satu pujian karya terbesar. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang selalu memimpin dalam kehidupan kita. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Dari awal, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Pengorbananmu untuk aku selanjutnya serahkan pada hambanya. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki Dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Benar Tuhan, ketika kami merenungkan akan pujian ini, sungguh Tuhan, ketika kami melihat apa yang boleh kami alami dalam hidup kami sampai saat ini, itu semua adalah karya yang Tuhan nyatakan buat kami. Bukannya sekedar sebuah karya, tapi karya Tuhan yang terbesar, yang terindah yang kami rasakan. Kami boleh ada karena pertolongan Tuhan. Dan karena itu Tuhan, biarlah hidup kami terus bersandar, berharap kepada pertolongan-Mu saja. Ketika saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan kami kembali di dalam perjalanan hidup kami, bahwa Engkaulah harapan kami, Engkaulah penolong kami, dan hanya kepada-Mu kami bersandar. Berkati firman Tuhan ini,
Kira-kira Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Terpujilah Engkau, kami siap sambut berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat-jemaat GKT Badar Jaya di tempat saudara masing-masing, ataupun juga kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada yang bisa mengikuti siaran online kita dalam ibadah hari ini. Jemaat-jemaat kasihan Tuhan, bagaimana? Tetap semangat, tetap sukacita, terus semangat di dalam Tuhan ya. Tidak terasa kita pada minggu ini sudah memasuki minggu ke-6 dalam ibadah online kita, dan tampaknya ini akan masih terus berlanjut atau berlangsung beberapa minggu ke depan. Jemaat-jemaat kasihan Tuhan, jelas bahwa wabah pandemi virus corona ini yang sudah ditetapkan menjadi bencana nasional oleh pemerintah kita, ini jelas mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya dari segi kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi juga pasti kita sadar ini mempengaruhi dampak perekonomian di Indonesia yang tidak bisa dianggap remeh. Saudara, di tengah situasi seperti ini, bagaimana kita menghadapinya? Jelas sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, kondisi ini juga tentunya membutuhkan perjuangan kita dan ketahanan iman kita untuk terus hidup bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat kasihan Tuhan, di dalam bacaan kita di Mazmur 71 ini memberikan kepada kita bagaimana nasihat dan pengalaman Raja Daud dalam kehidupannya menghadapi perubahan yang terjadi. Saudara-saudara, di sini memang kita melihat bahwa Raja Daud bukan lagi usia muda. Dia sudah mengalami usia tua. Saudara-saudara, jelas ada perubahan fisik maupun juga psikis. Banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan mengajar kepada kita melalui Raja Daud ini untuk bagaimana kita umat Tuhan tetap fokus dan terus berharap kepada Tuhan. Kita pun juga demikian, saudara-saudara. Kondisi bangsa di dalam menghadapi wabah virus corona ini mengajar kepada kita bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk tetap terus berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, apa rahasia daripada Raja Daud sehingga hidupnya bisa terus bersandar kepada Tuhan? Bagaimana dia menjadi orang yang terus hidup bersandar kepada Tuhan dalam segala kondisi kehidupannya? Mari kita akan lihat, saudara-saudara, dua hal saja penting yang kita renungkan di hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, Daud menjadi pribadi yang membangun iman dan percayanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Raja Daud kita mengerti dia membangun iman dan percayanya kepada Tuhan. Saya bacakan di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam dari Mazmur 71 ini. Berkata demikian, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Jemaat-jemaat, jadi kita bisa memperhatikan di sini bagaimana Daud sebagai pribadi yang membangun iman dan percayanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, jelas membangun iman itu bukan perkara yang mudah. Betul nggak, saudara-saudara? Tidak ada bagaimana kita bisa bertumbuh memiliki iman yang kuat secara instan. Kalau mie instan ada, kopi instan ada juga ya, walaupun itu tidak saya suka. Saudara-saudara yang kasihan Tuhan, tetapi membangun iman tidak bisa instan, tidak bisa cepat. Itu menjadi sebuah proses dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memperhatikan saudara-saudara, Daud juga bukan orang yang sempurna. Daud juga punya banyak pengalaman, banyak kekurangan dalam hidupnya, jatuh bangun dalam imannya mengiring kepada Tuhan. Kita bisa memperhatikan dia bagaimana orang yang berdosa, dia juga melakukan tindakan yang tidak diberkenan kepada Tuhan. Tetapi ternyata kita bisa melihat Daud pun menjadi pribadi yang terus menerus hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, jadi di sini kita lihat bahwa Daud membangun iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Jemaat-jemaat, ternyata kalau kita lihat dari ayat yang kelima,
Daud membangun iman dan percayanya bukan hanya pada masa sekarang, tapi justru dikatakan sejak masa kecilnya. Dikatakan apa? Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi saudara, kita lihat ada banyak bukti dan pengalaman Daud bersama dengan Tuhan, di mana membuktikan bahwa Allah yang menolong dan melindunginya, Allah yang menjadi kekuatan bahkan di tengah kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Ayat 17, ayat 19, ayat 21 nanti kita coba perhatikan bagaimana jejak-jejak pengalaman Daud ditolong oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan itu membuat Daud meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Saudara-saudara, dalam pandangan Daud, Allah itu adalah penolong, Allah itu adalah pelindung yang setia. Kenapa saudara? Sejak masa kecil dialami itu. Bahkan kemudian kita bisa lihat sampai sekarang ini, sampai masa tuanya pun Allah bagi Daud tidak meninggalkannya. Allah tetap adalah Allah yang setia kepadanya. Jemaat-jemaat, bagaimana pengalaman dan pengenalan kita kepada Tuhan? Pengenalan kita kepada Tuhan jelas itu akan mempengaruhi cara pandang kita, bahkan juga cara kita menyikapi kehidupan dan segala persoalan yang terjadi dalam masa-masa seperti saat ini. Jemaat-jemaat, Daud mengenal Allah sebagai penolong dan pelindungnya. Daud mengenal Allah yang setia melalui perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu walaupun Daud mengalami pergumulan, Daud mengalami masalah, tapi Daud punya keyakinan kepada Allah yang tidak goyah. Daud bahkan dapat selalu memuji Allah dalam kebesarannya di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Saudara, coba kita renungkan, bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan yang mengenal Tuhan? Apakah kita semakin dalam mengenal Tuhan? Apakah selama ini kita sudah membangun iman kita kepada Tuhan? Di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, di tengah masalah yang sedang kita hadapi saat ini, apakah kita semakin mengenal Allah? Karena saudara, ketika kita semakin mengenal Allah, maka kita pun jadi semakin mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Semakin dalam kita mengenal Allah, maka semakin kuat iman kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu saudara-saudara bahwa hidup kita dipelihara dan juga dilindungi oleh Allah yang setia. Jemaat-jemaat yang kasih dalam Tuhan, saat-saat seperti ini mungkin inilah saat yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita diberi waktu untuk membangun iman kita kepada Tuhan. Bukan saja membangun iman kita, tapi justru membangun dan mendidik anak-anak kita, mendidik cucu-cucu kita untuk memiliki pengenalan iman kepada Tuhan di tengah krisis kehidupan seperti ini. Jangan putus asa dan teruslah bersandar kepada kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, membangun iman terus kita lakukan, terus setia, terus bersandar, bukan hanya pada saat sekarang ini, tapi saat-saat yang akan datang. Saudara, ketika kita suasana tenang, ketika suasana semuanya baik dan aman, saudara, sangat mudah bagi kita untuk berkata puji Tuhan, mudah untuk kita berkata haleluya. Ketika kita masih bersama-sama berkumpul di dalam ruang gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman kita, mungkin kita bisa saling menguatkan, mungkin kita bisa saling meneguhkan, bisa saling menyapa. Tapi ketika saat-saat seperti ini kita diperhadapkan pada situasi sendiri, kepada situasi di mana kita harus berkumpul dengan keluarga kita, di mana kita mungkin tidak bisa bersekutu bersama kembali untuk saat seperti ini. Pertanyaannya, apakah iman kita tetap teguh? Bukan karena situasi, tapi iman kita tetap teguh, kita bangun karena pengenalan kita kepada Tuhan. Sebagaimana hambanya Daud membangun iman dan percaya sejak masa muda. Inilah saatnya kita membangun iman kita, membangun iman keluarga kita, membangun iman dan percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar dari Daud di sini. Dia bukan hanya orang atau pribadi yang membangun iman dan percaya kepada Tuhan, tetapi Daud juga menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan di dalam segala hal.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya baca sekali lagi ayat yang ketiga dari firman Tuhan ini berkata apa? Jadilah bagi gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan, dalam persoalan yang sedang dihadapi oleh Daud, dia selalu menjadikan Tuhan sebagai benteng dan batu perlindungan. Ketika bahaya mengancam, Daud berdoa seperti ayat 3 yang sudah kita baca tadi. Jadi saudara, kita belajar di sini kepada siapa kita menggantungkan harapan hidup. Apakah kita bisa berharap kepada manusia? Dari Yesaya 2 ayat 22 mengatakan demikian. Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Bapak Ibu, Daud sadar bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas. Tidak selamanya tetap muda dan kuat. Semua pasti akan berubah. Yang tampak kuat dan gagah perkasa sekalipun, pada akhirnya akan rentan juga. Saudara-saudara, karena itu dia sebagai pribadi yang mengandalkan Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Lihat di dalam ayat 9 dari Mazmur 71 ini. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan Daud pun berkata apa? Jangan buang aku pada masa tuaku, jangan lupakan aku, jangan tinggalkan aku ketika kekuatanku habis. Di dalam masa-masa seperti saat ini, saudara, kita saksikan bagaimana dalam kondisi seperti ini tidak sedikit orang-orang yang merasa tadinya kuat, orang-orang yang merasa tadinya hebat, tapi sekarang hampir tak berdaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kekuatan-kekuatan yang diandalkan manusia, mungkin kekuatan manusia yang lain, teman yang lain, kekayaan, bahkan apa yang dia punya, sekarang tidak bisa menjadi kekuatan buat hidupnya. Saudara-saudara, saya perhatikan di tengah kondisi seperti saat ini, bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat yang mampu bertahan, tapi justru biasanya adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan keadaan, yang sanggup bertahan di tengah situasi seperti ini. Coba Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita selama ini mungkin terbiasa dengan hidup yang hedonis, mewah-mewah, pergi ke sana, pergi ke sini, mungkin kita bisa makan besar di mana-mana. Perhatikan saudara, mungkin kondisi saat ini harus kita ubah. Kita harus bisa menyesuaikan diri, kita harus bisa mengerti akan kebutuhan-kebutuhan yang paling utama yang harus kita kerjakan. Bukan orang yang kuat, yang hebat yang bisa bertahan, tapi orang yang bisa menyesuaikan diri. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini mungkin kita harus selalu berpikir punya sesuatu yang mewah, punya sesuatu yang hebat, cobalah diredam mana yang paling saudara butuhkan, bukan mana yang paling saudara inginkan. Kalau kita biasanya mungkin harus makan mewah, biasanya kita mungkin makan di restoran, ya kan? Mungkin kita harus makan apa? Ayam kecap, makan yang enak-enak. Saat ini mungkin kita perlu sekali-kali makan kecap di samping ayam, gak apa-apa saudara-saudara. Supaya apa? Kita bisa bertahan di tengah situasi dan kondisi seperti ini. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita merasa kekuatan kita hampir habis. Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tapi ingatlah sebagaimana Daud berkata, Tuhan tidak meninggalkannya, Tuhan setia kepadanya. Saudara, percayalah dan teruslah bersandar kepada Tuhan yang setia. Jadi Bapak Ibu, di tengah situasi kondisi seperti ini, firman Allah berkata, teruslah berharap, teruslah bersandar kepada Tuhan, teruslah andalkan Tuhan di dalam segala hal kehidupan kita. Ratapan 3:25 yang tadi awal ibadah kita sudah baca, dikatakan apa? Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, rasakan itu.
Nikmati itu, perhatikan itu, bagaimana Tuhan baik bagi saudara dan saya, bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Terus cari Tuhan, terus andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Ada sebuah ilustrasi yang indah yang menggambarkan bagaimana tangan Tuhan yang perkasa terus menopang dan menolong kita. Ada sebuah lukisan, saudara, yang terkenal yang diberi judul A Helping Hands atau tangan yang menolong, karya Emil Renouf. Emil Renouf ini melukis bagaimana seorang nelayan tua yang sedang duduk dalam perahu bersama seorang gadis kecil yang ada di sampingnya. Saudara-saudara, keduanya sama-sama menggenggam dayung yang sangat besar itu. Ya, nelayan tua itu menatap si gadis kecil dengan pandangan penuh rasa sayang dan kekaguman. Tampaknya lelaki itu mengatakan kepada si gadis kecil bahwa ia boleh membantu mendayung perahu. Gadis itu begitu bersemangat untuk membantu, sehingga ia merasa seolah-olah telah banyak membantu melakukan tugas yang besar. Pada jelas terlihat bahwa yang menggerakkan dayung berat itu adalah lengan nelayan yang berotot itu. Saya dapat melihat satu gambaran dari perumpamaan atau lukisan ini, saudara-saudara. Kristus telah menolong kita menjalani perjalanan hidup kita selama ini, dan Dia tidak melepaskan tangannya yang perkasa. Jangan lupa, saudara-saudara, kita tidak sendiri. Hanya karena Allah yang bekerja di dalam dan melalui kita, bersama dengan kita, maka tugas-tugas kehidupan kita yang tidak mudah ini dapat dilaksanakan. Sementara Dia meminta kita untuk menggenggam dayung itu, saudara-saudara, kita harus selalu sadar akan sumber kekuatan kita, bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang patut kita andalkan dalam hidup ini. Jemaat-jemaat, perhatikan, ketika Daud menyadari bahwa kekuatan dia ada di dalam tangan Tuhan, dia tidak mengeluh dengan pergumulannya. Dia tidak tenggelam di dalam kesulitan hidupnya, tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Dan kita memperhatikan bagaimana respon Daud atas perlindungan dan pertolongan Tuhan yang kuat. Apa yang dikatakan, saudara? Dia memujinya dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Lihat di ayat-ayat 6, 8, ayat 22 selanjutnya. Kalau kita memperhatikan juga di dalam ayat yang ke-15, wah, indah sekali, saudara. Sebagaimana sebuah pujian yang dikatakan apa? Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatanmu yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Jadi saudara-saudara, Daud bukan hanya memuji Tuhan, tapi Daud pun juga menceritakan dan memberitakan akan kebaikan Tuhan yang tidak bisa dia hitung hari demi hari. Bila gelombang kehidupan kita menimpa, hati kita mungkin bisa jadi takut, hati kita mungkin bisa menjadi putus asa. Tetapi ingat, saudara, jangan lupa berkat Tuhan ini. Jangan lupa pertolongan Tuhan ini. Jangan lupa, pasti kita akan tercengang melihat karya Tuhan yang besar yang kita alami hari demi hari. Saudara, karena itu sebagaimana firman ini, hitung berkat satu persatu. Lihatlah karya Tuhan Allah kita. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan yang menjadi kekuatan engkau menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, Tuhan adalah gunung batu yang menjadi tempat perlindungan dan pertahanan yang teduh dan kuat bagi kita semua umatnya. Biarlah engkau mengalami bagaimana engkau berlindung kepada Tuhan. Biarlah kita mengalami bagaimana kita memiliki Tuhan sebagai sumber pengharapan kita kepadanya. Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkaulah perlindungan kami. Kami percaya Tuhan Engkaulah pengharapan kami.
Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu tidak pernah Tuhan tinggalkan buat hidup kami. Di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah tantangan zaman ini, di tengah kondisi bangsa kami yang terus menghadapi wabah virus corona seperti ini, Tuhan, Engkau mengajar kepada kami tidak putus asa. Engkau mengajar kepada kami di tengah gelombang kehidupan, ajar kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biar mereka tetap kuat dan teguh di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk bangsa kami yang terus menghadapi situasi seperti ini. Bapak, kami berdoa, beri hikmat kepada pemimpin negara kami. Beri hikmat bagaimana cara mengatasi dengan tepat. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia supaya sungguh-sungguh mereka dapat mendisiplin diri mereka untuk bekerja sama mengatasi wabah virus corona ini, supaya dapat selesai dengan cepat dan akhirnya semua kehidupan dapat normal kembali. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Kami percaya Engkau akan menolong bangsa kami mengatasi krisis berkepanjangan ini. Bapak, berkati jemaat-Mu, berkati umat Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka dalam usaha pekerjaan, dalam hidup rumah tangga. Mereka yang sedang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan berkati jamah mereka mendapat kekuatan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tenaga medis yang bekerja di garda terdepan untuk mengatasi virus ini. Mereka semua diberi kekuatan Tuhan dapat mengatasi dengan baik. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu kami ini, kami serahkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya yang sudah menyampaikannya, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama memperhatikan warta gereja kita. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Selama beribadah di rumah, persembahan jemaat silahkan dimasukkan ke dalam amplop yang saudara siapkan di masing-masing di rumah. Minggu ini kita akan memberikan persembahan satu kali saja untuk kas umum. Amplop tak perlu diberi nama dan silahkan dibawa saat kita sudah dapat beribadah kembali. Bagi saudara yang telah mengumpulkan persembahan selama ini, dapat juga langsung menyerahkan ke bendahara gereja atau langsung mentransfer ke rekening gereja kita. Amin. Mari kita akan siapkan dengan satu pujian, hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa, jangan lupa
Doa persembahan akan disampaikan oleh Ibu Yulita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di mana saja kami berada. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kasih Tuhan selalu menyertai dan melingkupi kami di mana saja kami berada. Tuhan selalu meneguhkan kami dan memberi kami satu pengharapan di dalam setiap kehidupan kepada-Mu, bahwa Tuhan yang memberi kehidupan dan menolong kami. Tuhan juga memberi kami berkat secara jasmani melalui setiap kegiatan kami dan melalui setiap keluarga kami. Sungguh Tuhan, kembali pada saat ini kami membawakan apa yang jadi hak milik-Mu ya Bapa, melalui setiap akan berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang sucikan dan kuduskan. Inilah setiap pujian dan ucapan syukur kami atas segala kasih dan kemurahan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Amin. Mari jemaat-jemaat kasih Tuhan, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan kedalam hati kita. Di akhir ibadah ini Tuhan, hati kami terangkat mengucap syukur karena berkat kasih dan anugerah-Mu. Tuhan sudah memimpin kami dan memberkati kami dalam ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya kami semua boleh terima berkat dan anugerah-Mu. Kami boleh hidup di dalam pengharapan kami hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah penolong kami. Di tengah segala situasi yang tidak pasti di depan kami, tapi satu hal yang pasti, bahwa tangan Tuhan yang perkasa tidak meninggalkan kami. Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan terus menopang setiap anak-anak-Mu dalam pertumbuhan apapun. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah kiranya kami siap untuk terima berkat Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah perlindungan dan kekuatan dengan Roh-Nya Kudus, memberkatimu, menyertaimu, memimpin setiap perjalanan imanmu dalam Tuhan, memimpin setiap apapun yang kamu kerjakan untuk hidup terus berpengharapan kepada Tuhan, mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Terus Tuhan pimpin dalam ibadah kita, dalam berkat Allah yang curah buat hidupmu sepanjang minggu yang kamu jalani ini. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Dialah penolong kita, Dialah yang menopang hidup kita. Tuhan berkati. Shalom. Berdoa padanya.